Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2 masih di determinan. Sekarang mengenai sifat-sifat dari determinan, ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama adalah penjumlahan. Contohnya ya, kalau kita punya dua buah matriks, maka determinan apabila A plus B tidak akan sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Contohnya di sini A-nya, ya, determinannya 5 kurang 4, 1. Determinan B adalah 9 kurang 1, 8. Ya. Nah, determinan si A plus B ini akan sama dengan 32 dikurangi dengan 9, gitu ya, 23. Jadi nggak sama. Nah, di sini ya apabila kita punya matriks n kali n yang semua barisnya serupa kecuali satu baris ya, jadi to be note cuma satu baris yang boleh beda. Misalnya di sini A sama B nih, ya kan? A sama B di sini. Baris pertama sama keduanya sama persis, baris ketiganya doang yang beda. Nah, maka hasil penjumlahan determinannya dapat dihitung dengan menganggap gitu ya, baris ketiga adalah penjumlahan dari baris R dari matriks A dan B, ya kan? Itu hasil penjumlahannya. Nih, dimana determinan si matriks yang ini gitu ya, 1, 2, 1 plus 0, 7, 0, 4 plus 1 ya, ini kan yang baris paling akhir adalah baris A plus B gitu ya. Nah, ini determinan C akan sama dengan determinan A plus B. Gitu. Untuk kasus yang ini ya, kalau ada baris yang serupa kecuali satu baris. Nah, kemudian ada perkalian. Apabila A dan B adalah matriks berukuran sama, maka determinan A kali B akan sama dengan determinan A kali determinan B ya. Jadi kalau untuk perkalian berlaku nih hukum yang ini. Untuk matriks elementer juga berlaku ya di sini. Oke, berikutnya determinan inverse. A inverse dikali A kita tahu akan jadi identitas ya. Sehingga menurut perlakuan yang tadi aturan perkalian yang di sini ya, berarti kan determinan A inverse dikalikan A sama dengan determinan identitas. Nah, kalau dipecah determinan A inverse dikalikan determinan A akan sama dengan 1. Nah, sehingga determinan A inverse akan sama dengan 1 per determinan A. Nah, ini hanya berlaku untuk matriks yang memiliki inverse. Oke. Sampai di sini determinan sifat dari determinan. Kita langsung masuk ke solusi SPL menggunakan determinan ya. Jadi di sini kita akan langsung mencari tahu ya gimana sih caranya fungsinya determinan tadi untuk menyelesaikan suatu SPL ya. Ada dua cara. Yang pertama aturan Cramer, yang kedua adalah dengan nilai eigen ya. Jadi ada dua metode di sini. Apa sih? Semuanya ini kan istilahnya baru ya. Jadi coba kita bahas pelan-pelan. Yang pertama dari aturan Cramer terlebih dahulu. Ya. Oke, aturan Cramer. Oke, nah ini ya. Apabila AX sama dengan B adalah SPL ya. Ini bentuk umum dari SPL dengan determinan A ya, determinan matriks A-nya ini punya hasil. Nah, maka gimana sih cara nyari solusinya? Cara nyari solusinya dengan determinan. Di sini X1-nya adalah determinan A1 per determinan A, X2-nya determinan A2 per determinan A, dan sampai ke Xn nanti ya, determinan AN sama dengan per determinan A. Nah, apa itu A1, A2 sampai AN? Ini adalah matriks yang didapatkan dengan mengganti kolom J dari matriks A dengan menggunakan kolom dari konstanta SPL. Nah, konstantanya apa sih? Yaitu ya, sorry kok konstanta. Hasil B-nya ini ya. Di mana? Ya, konstanta sih. B, di mana ini adalah matriks B, B1, B2 sampai Bn. Nah, gimana maksudnya tuh? Coba ya kita lihat. Kita langsung ke contohnya ya. Kita ingin mencari solusinya menggunakan aturan Cramer nih ya. Oke. Tadi di soalnya ya saya tulis dulu soal matriksnya. Kita punya X1 plus 2X3 sama dengan 6.
Kemudian yang kedua min 3x1 plus 4x2 plus 6x3 sama dengan 30. Dan yang terakhir ada min x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 8. Oke, nah ini kan berarti kita punya bentuk matriksnya 1, 0, 2, kemudian min 3, 4, 6, dan min 1, min 2, 3. Ya. Ini A-nya. Kemudian kita punya matriks X1, X2, X3 sama dengan 6, kan? 6, 30, 8. Oke. Nah, tadi kalau dengan aturan Kramer gitu ya, kan kita bisa cari X1-nya adalah determinan dari A1 per determinan A. Nah, udah jelas yang ini A ya. Matriks yang ini kan A. Matriks A. Ini matriks X. Ini matriks B. Nah, tadi determinan A1 didapatkan dengan mengganti kolom 1 ini, berarti ya, kolom 1 diganti dengan si matriks B ini. Gitu. Nah, berarti kita contohnya kita pengen cari determinan kita pengen cari solusi X1, berarti kita akan punya matriks A1 adalah matriks A gitu ya, cuman berarti kolom pertamanya 6, 30, 8, kolom keduanya tetap 0, 4, 2. Jadi ini sebenarnya kolom A, cuman kolom satunya diganti gitu. Nah, nanti kalau A2 berarti kolom keduanya yang diganti. Kayak gitu. Nah, kemudian A2-nya gitu ya. Berarti kita akan punya 1, min 3, min 1, ya. Di sininya 6, 38, yang terakhirnya 2, 6, 3, gitu ya. Nah, nanti berarti A3-nya adalah 1, min 3, min 1, 0, 4, min 2, dan 6, 38. Oke. Nah, ini A1, A2, A3, matriks A-nya udah ada, berarti udahan kita bisa nyari determinan dari A1, A2, dan juga A3. Gitu ya. Oke, di sini coba kita hitung determinannya satu-satu ya. Yang pertama berarti kita akan coba hitung dulu determinan dari matriks A-nya aja ya, matriks A-nya dulu. Kalau matriks A, karena dia, kita hitung matriks A itu kan 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3 ya. Nah, berarti kita pertama-tama akan reduksi dulu di baris yang, kolom yang pertama ya. Kita akan punya E2 ditambah 3E1 dan E3 ditambah dengan E1. Sini. Oke, jadi kolom pertama tetap. Kolom kedua jadi 0, 4, 12. Dan di sini kita akan punya 0, min 2, 5. Terus setelah itu kita akan reduksi di kolom berikutnya ya. Kita akan lakukan operasi E3 biar jadi 0. Kita akan tambah dengan E2 bagi 2 ya kan. E2 bagi 2. Sini kita akan punya 1, 0, 2, 0, 4, 12, 0, 0, 11. Nah udah deh, ini udah jadi matriks segitiga atas ya. Untuk ini matriks A ya. Matriks A
kita akan punya determinan matriks A ya adalah 1 dikali 4 dikali 11, 44. Oke, 44. Nah, berikutnya kalau kita mau cari determinan matriks A1 ya, kita coba selesaikan. A1 adalah, tadi kan kolomnya berubah ya, jadi 6, 30, 8. Ya, ini tetap 0, 2, 4, 6, min 2, 3. Nah, sama seperti tadi, saya akan buat dia jadi matriks segitiga. Pertama-tama akan kita barisin dulu di baris pertama, E2 dikurangi dengan 5E1, dan E3-nya berarti kita kurangi dengan 8/6 ya. 8/6E1, atau 4/3. Sini 6, 0, 2. Di sini dia jadi 0, 4. 6 kurang 10, min 4. Nah, di sini dia jadi 0, ini tetap min 2, dan ini jadi 1/3. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, kita akan di kolom ketiga, E3, ya, kita akan kurangi dengan, ditambah ya, ditambah dengan E2 dibagi 2. Nah, ini jadi 6, 0, 2, 0, 4, min 4, dan 0, 0. Ini akan jadi min 5/3. Nah, udah deh ya, udah jadi matriks segitiga bawah, segitiga atas, Berarti determinan A1 di sini adalah 6 kali 4 dikalikan dengan min 5/3. Dapat deh kita ya. Min 40. Oke, nah itu. Nah, nanti untuk A2, A3 juga sama kayak gitu ngitungnya. Silahkan dihitung masing-masing. Nah, intinya tadi kan di sini kita udah dapat nih ya. Kita udah dapat salah satunya, contohnya determinan dari A1-nya tadi adalah min 40. Determinan A-nya tadi 44 ya. 44. Nah, ya udah berarti kita bisa cari deh X1 adalah determinan A1 per determinan A. Berarti min 40/44, atau kalau mau dikecilin, ini adalah min 10/11. Oke, gitu ya. Itu untuk aturan Kramer. Jadi PR-nya adalah di nyari determinannya. Itu sih ya, mungkin agak banyak gitu nanti. Terutama kalau matriksnya besar. Tapi kan nyari determinan juga intinya cukup kita lakukan operasi baris aja gitu ya. Jangan lupa berarti kalau operasi baris berlaku ya yang aturan operasi baris untuk mencari determinan itu yang kalau ditukar dia jadi minus, kalau dikali dia jadi ya dikali juga sama K gitu. Ya kebetulan tadi operasi barisnya adalah semuanya penjumlahan pengurangan ya, jadi nggak ngefek ke determinan. Oke. Nah ini contoh aturan Kramer tadi ya, X1, X2, X3 akan langsung ketahuan ya dengan si aturan Kramer ini. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti untuk step metode berikutnya dibahas di video selanjutnya.